Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang software development methodologies. Dan perkenalkan, nama saya Fatia Arta Utami. Yang pertama adalah waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem dilakukan secara terstruktur dan sistematis atau berurutan sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Selanjutnya tahapan metode waterfall. Yang pertama, requirement. Requirement adalah proses analisa atau pengumpulan data-data yang berkaitan dengan sistem yang akan dibuat. Pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan wawancara, studi literatur, observasi, atau penelitian langsung. Dalam fase ini, tim analisis akan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari klien atau user tentang software apa yang mereka inginkan beserta dengan kebutuhan sistem lainnya. Hasil dari tahapan ini akan menghasilkan dokumen bernama User Requirement Document atau User Requirement Specification yang dalam bahasa Indonesia dikelan dokumen spesifikasi kebutuhan user. Tahapan analisis kebutuhan memiliki beragam istilah lain. Di antaranya adalah System Requirement, Customer Analysis ataupun analisa kebutuhan user. Yang kedua, desain. Proses ini akan berfokus pada pembangunan struktur data, arsitektur perangkat lunak, perancangan interface, perancangan fungsi internal dan eksternal, serta detail dari setiap algoritma prosedural. Tahapan desain akan menghasilkan dokumen bernama Software Requirement yang nantinya menjadi landasan para programmer dalam membuat kode-kode aplikasi. Yang ketiga, implementation. Tahap ini adalah tahap pembuatan aplikasi oleh programmer dengan menggunakan kode-kode bahasa pemrograman tertentu. Proses penulisan kode aplikasi mengacu pada dokumen-dokumen yang telah dibuat sebelumnya. Dalam dokumen tersebut biasanya terdapat pemecahan modul-modul sistem sehingga pengerjaan aplikasi dapat dilakukan oleh beberapa programmer sekaligus tanpa mengganggu sistem lain secara keseluruhan. Tahap implementasi disebut juga tahap kode and debug atau juga disebut tahap integration dan sistem testing. Yang keempat, verification. Tahapan verifikasi meliputi pengintegrasian sistem dan juga melakukan testing terhadap aplikasi yang telah dibuat. Sistem akan diverifikasi untuk diuji sejauh mana kelayakannya. Dalam tahapan ini, semua modul yang dikerjakan oleh programmer berbeda akan digabungkan kemudian diuji apakah telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau terdapat kesalahan atau error dalam setiap sebelum kemudian diperbaiki ulang. Yang terakhir, maintenance. Tahap ini umumnya meliputi tahapan penginstalan perangkat lunak dan pengujian aplikasi. Maintenance juga adalah bentuk tanggung jawab tim pengembang untuk memastikan aplikasi dapat berjalan lancar setelah diserah terimakan pada klien dalam periode waktu tertentu. Dalam definisi yang lebih luas, maintenance adalah proses memperbaiki aplikasi dari setiap error atau bug celah keamanan. Peningkatan kinerja aplikasi, memastikan aplikasi dapat berjalan pada ruang lingkup baru, dan juga menambah modul-modul baru untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya, instrumental. Instrumental model adalah model pengembangan sistem
pada software development berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya secara bertahap. Dengan menggunakan instrumental, model dapat membantu kita untuk mengurangi biaya sebelum mencapai level dari initial productivity dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi. Selanjutnya, tahapan metode instrumental. Yang pertama, requirement. Requirement adalah proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, specification. Proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga, arsitektur desain. Perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Yang keempat, kode. Melakukan coding. Yang kelima, tes. Melakukan testing dalam model ini. Beberapa kelebihan dari mode instrumental antara lain merupakan model dengan manajemen yang sederhana. Pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut. Instrumen yang pertama sudah memenuhi persyaratan mereka yang paling kritis, sehingga perangkat lunak dapat segera digunakan. Resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa instrumen. Karena layanan dengan prioritas tertinggi diserahkan pertama dan instrumen berikutnya diintegrasikan dengannya, sangatlah penting bahwa layanan sistem yang paling penting mengalami pengujian yang ketat. Ini berarti bahwa pengguna akan memiliki kemungkinan kecil untuk memenuhi kegagalan perangkat lunak pada instrumen sistem yang paling bawah. Dan kelemahannya, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Harus open arsitektur. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil instrumen. Membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Dan selanjutnya, Scrum. Scrum adalah salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil yang bertumbuh pada kekuatan kolaborasi tim, instrumental produk, dan proses iterasi untuk mewujudkan hasil akhir. Scrum sendiri bukan satu-satunya metode yang menggunakan pendekatan agil. Mungkin kita juga pernah mendengar metode Extreme Programming atau XP yang juga menggunakan pendekatan agil dalam rekayasa perangkat lunak. Masing-masing metode memiliki fokus atau penekanan yang berbeda yang tentu saja dapat dikombinasikan untuk menghasilkan proses yang optimal. Selanjutnya, tahapan metode Scrum. Yang pertama, produk backlog. Produk backlog merupakan tahap pertama Scrum untuk produk developer yang mesti kamu pahami. Semua anggota tim terlibat dalam proses produk backlog. Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan daftar persyaratan proyek tentang deskripsi singkat, fungsionalitas yang diinginkan dari sebuah produk. Setelah tujuan itu diketahui, kemudian dibagi menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki nilai dan layak dikembangkan. Biasanya pemilik proyek akan menentukan skala prioritas dalam pengerjaan bagian-bagian terkecil tersebut yang menghasilkan to-do list. Yang kedua, backlog refinement. Produk backlog tadi harus diperhatikan oleh tim Scrum untuk dilakukan perencanaan. Tak heran hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses ini yaitu melakukan breakdown kebutuhan dan proses estimasi penghalusan backlog refinement sambil membuat perencanaan sprint. Yang ketiga,
Sprint Planning Meeting. Proses sprint planning menjadi yang terpenting dalam menjalankan suatu sprint. Apa itu sprint? Sprint dapat diilustrasikan sebagai kotak waktu dengan durasi atau hingga 4 pekan. Dalam jangka waktu ini, para pengembang fokus mencapai target tertentu. Pada fase ini, semua tim berkumpul untuk mengidentifikasi tugas masing-masing. Selain itu, jadwal rilis dari masing-masing tim pun dibicarakan di sini. Selanjutnya, Daily Scrum. Tahap Scrum ini bisa dikatakan sebagai evaluasi karena para anggota tim menyampaikan update pekerjaan harian masing-masing. Berbagai kendala pun bisa didiskusikan di sini. Proses Daily Scrum ini dijalankan setiap hari selama sprint berlangsung. Selanjutnya, Sprint Review Meeting. Dalam tahapan ini, setiap anggota tim mendemonstrasikan yang sudah diselesaikan dalam periode satu sprint. Dengan kata lain, sprint review ini dilakukan setiap satu sprint selesai. Dan yang terakhir, sprint retrospektif. Pada setiap sprint yang berakhir akan ada sprint retrospektif. Semua anggota tim bisa menyampaikan pendapat dan evaluasi mengenai kinerja selama menerapkan Scrum. Namun, hal-hal teknis dari proyek yang digarap tidak ikut dibahas di sini. Itulah informasi singkat mengenai tahap Scrum untuk produk developer. Scrum tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan, tapi juga pelanggan dan semua stakeholder terkait. Scrum sendiri bisa dijelaskan dengan poin-poin berikut ini. 1. Pemilik produk membuat daftar keinginan yang diprioritaskan yang disebut backlog produk. Selama perencanaan sprint, tim memilih salah satu item dari urutan teratas daftar keinginan tersebut dan memutuskan bagaimana mereka akan menjalankan potongan tersebut. 2. Tim memiliki jumlah waktu yang disebut dengan istilah sprint, biasanya 2-4 minggu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Namun setiap harinya akan ada pengecekan untuk melihat progres pekerjaan. 3. Sepanjang jalan, Scrum Master membuat tim tetap fokus pada tujuannya. 4. Di akhir sprint, pekerjaan harus berpotensi untuk dikirim, siap untuk diserahkan kepada pelanggan, diletakkan di rak toko, atau ditunjukkan kepada pemangku kepentingan. 5. Sprint diakhiri dengan review sprint dan retrospektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.